Kadang, rasa takut bukan berasal dari setan atau makhluk halus, tapi dari dosa yang belum ditebus, dari suara tangis yang tak pernah kita dengar karena kita terlalu sibuk menutup pintu hati. Ini kisah tentang seorang nenek tua, yang setiap malam berjalan tertatih dari rumah ke rumah, membawa tubuh ringkih dan luka di kakinya, meminta tolong, meski ia sudah lama meninggal dunia. Sebelum memulai kisahnya, pasang earphone-mu, biar horornya terasa lebih nyata. Kalau kamu suka cerita kayak gini, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding. Malam itu sunyi, seperti biasa. Angin menerpa pepohonan dan bunyi jangkrik bersahutan. Rumah keluarga Burini yang terletak di ujung gang mendadak sunyi ketika terdengar ketukan pelan di pintu kayunya. Tok, tok, tok. Permisi, nak. Tolong nenek. Burini yang baru saja selesai menidurkan anaknya sempat bingung. Siapa malam-malam begini? Gumamnya. Ia mendekati pintu, mengintip dari lubang kecil. Tak ada siapa-siapa. Tapi suara itu masih terdengar, seolah memelas, seolah sangat butuh pertolongan. Ketika pagi datang, suaminya sempat mengolok, mungkin orang nyasar. Tapi malam berikutnya, ketukan itu datang lagi. Dan malam berikutnya, narasi emosional mulai terbangun di sini. Ketakutan yang berubah jadi rasa iba, suasana mencekam yang menutup jalan logika, serta misteri siapa nenek itu yang belum terjawab. Sebelum kisah ini berlanjut, bayangkan suasana malam di kampung kecil. Udara dingin menyusup dari celah jendela, suara kodok bersahut di kejauhan, dan hanya lampu 5 watt yang menggantung redup di ruang tengah. Di luar, keheningan seolah menelan suara napas. Namun, terdengar kembali suara itu, suara yang tak asing, suara yang memanggil seperti dulu. Tok, tok, tok. Nak, tolongin nenek, kaki nenek sakit sekali. Burini sontak terbangun. Suaminya masih terlelap di sebelah, tak terdengar terganggu. Padahal suara ketukan itu jelas, nyaring, seperti mengetuk langsung ke dalam hati. Ia ragu membuka pintu. Tapi suara itu begitu lirih, begitu menyedihkan. Seperti bukan suara hantu, tapi manusia yang benar-benar butuh pertolongan. Dengan langkah pelan, ia menuju pintu. Menempelkan telinga ke daun kayu yang sudah mulai lapuk. Tak ada siapa-siapa. Tapi bau minyak kayu putih dan jamu tiba-tiba menguar, kuat, seperti dari nenek-nenek tua zaman dulu yang biasa ngurut bayi atau pijat ibu hamil. Ia buka pintu perlahan, kosong. Namun di lantai depan pintunya, ada jejak kaki telanjang. Kecil, berkerut. Basah oleh darah kering. Jejak itu menuju jalan setapak, lalu menghilang di kegelapan. Burini terduduk lemas. Matanya menatap kosong. Apa yang nenek itu mau? Kenapa ke rumahku terus? Bisiknya dalam ketakutan yang berubah menjadi penasaran. Dan malam itu, ia tak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena merasa bersalah telah menolak membuka pintu lebih awal. Pagi itu, sinar matahari terasa berbeda. Terik, tapi dingin menusuk. Di warung kecil milik Mak Jum yang biasa jadi tempat ibu-ibu kampung ngopi pagi, obrolan pun mulai terdengar pelan-pelan, penuh bisik-bisik. Tapi bukan tentang harga beras atau anak tetangga, melainkan tentang ketukan malam hari, ketukan yang datang dari nenek tua yang tak dikenal siapapun. Burini juga dengar, "Ya?" tanya Bunita, wajahnya pucat. Ia menyesap teh manis dengan tangan gemetar. Rini mengangguk. Iya, 3 malam berturut-turut. Tapi aku nggak pernah lihat siapa-siapa,
cuma bau jamu sama jejak kaki berdarah. Mak Jum yang duduk di pojokan menghela napas panjang. "Nenek itu udah mati, Rin," katanya lirih. Semua langsung menoleh. "Nenek siapa, Mak?" tanya Bunita cepat. Mak Jum menatap ke depan. Kosong. Dulu ada nenek tukang urut tinggal di ujung sana, di rumah reot dekat kali. Namanya Mbok Saminah. Baik orangnya, kalau ada bayi rewel, cuma dia yang bisa tenangin. Tapi, dia ditabrak motor pas mau pulang dari rumah pasien. Yang nabrak kabur, sampai sekarang gak ketangkep. Sunyi mendadak mengisi udara. Katanya, sejak itu arwahnya suka mondar-mandir minta tolong. Tapi bukan minta didoain, dia minta dicarikan pelakunya. Bu Rini tercekat. Suasana warung jadi dingin. Kalau gitu, berarti dia datang ke rumah kita bukan buat nakutin, tapi buat nyari orang yang bisa bantu? Semua diam. Tapi diam yang berat. Diam yang membawa beban. Di kejauhan, angin menggerakkan daun-daun dengan suara yang nyaris seperti isak tangis pelan seorang nenek. Malam keempat, rasa takut di hati Bu Rini perlahan berubah menjadi gelisah. Ada perasaan tak tenang yang terus menghantuinya siang dan malam. Seolah suara ketukan itu bukan lagi ancaman, tapi jeritan putus asa yang tidak didengar. Maka pagi itu, setelah mengantar anak sekolah, ia berjalan menyusuri gang sempit menuju rumah reot dekat kali, tempat yang disebut Mak Jum sebagai bekas rumah nenek Saminah. Rumah itu seakan terperangkap dalam waktu. Atapnya bolong, dinding bambunya sudah miring, dan pekarangannya dipenuhi rumput tinggi setinggi lutut. Di depan pintu, ada kursi kayu kecil yang sudah lapuk, dengan botol minyak urut kosong masih tertancap di sudutnya. Bu Rini berdiri diam cukup lama. Menatap rumah itu seperti menatap luka lama yang tak sembuh. Dan di tengah kesunyian, angin berembus pelan, membawa aroma minyak kayu putih dan bunga melati. Perlahan, ia masuk. Langkahnya ragu-ragu, lantai rumah berderit setiap diinjak. Di salah satu sudut rumah, ada meja kecil. Di atasnya, sebuah bingkai foto hitam putih yang pecah kacanya. Wajah seorang nenek tua dengan senyum lembut, mengenakan kebaya. Di bawah foto itu tertulis, Saminah, lahir 1940 wafat 2022, tiba-tiba. Tok, tok, tok. Suara ketukan. Tapi bukan dari pintu rumah itu. Dari dalam dirinya, dari hatinya. "Nek," bisik Bu Rini dengan mata mulai basah. "Kalau sampean memang butuh bantuan, tunjukkan jalannya, Nek. Saya bakal bantu sebisanya." Dan saat ia hendak berbalik keluar, ia melihat sesuatu tertulis samar di dinding kayu, seperti tergores kuku. Pelakunya pakai motor merah, bajunya hitam, dada Bu Rini berdegup kencang. Hari itu langit mendung, seolah ikut menyimpan rahasia yang sebentar lagi akan terbongkar. Bu Rini masih belum bisa melupakan tulisan di dinding rumah reot tadi pagi. Motor merah, baju hitam. Bukan sekadar petunjuk, tapi permintaan. Permintaan dari seseorang yang sudah tidak lagi bernyawa, namun jiwanya belum tenang. Siang itu, Bu Rini duduk di teras rumah sambil menyeruput teh manis yang sudah tak hangat lagi. Pandangannya kosong ke jalan depan rumah. Sampai tiba-tiba, matanya menangkap sesuatu. Seseorang lewat naik motor bebek tua berwarna merah. Pengendaranya lelaki, usia sekitar 40-an, mengenakan jaket hitam pudar. Dia tak menyapa siapapun, hanya lewat dengan wajah datar dan tatapan kosong, jantung Bu Rini langsung berdebar. Motor merah. Baju hitam.
Ia berdiri spontan, menatap motor itu sampai menghilang di tikungan. Ingin rasanya mengejar, tapi rasa takut dan ragu masih terlalu kuat mencengkeram. Sorenya, ia ke warung Mak Jum lagi. Diam-diam, bertanya soal pria bermotor merah itu. Namanya Pak Darmo, bisik Mak Jum. Orangnya tertutup. Gak pernah ngobrol sama warga. Katanya dulu pernah tinggal di kota, terus tiba-tiba balik ke sini 2 tahun lalu. 2 tahun lalu? Nek Saminah meninggal tahun 2022, kan? Tanya Bu Rini pelan. Mak Jum mengangguk. Iya, tabrakan itu juga kejadiannya 2 tahun lalu. Bu Rini terdiam. Tangannya dingin. Pikirannya kalut. Apakah mungkin Pak Darmo pelakunya? Malam itu, ia tidak tidur. Karena suara ketukan datang lagi. Tok, tok, tok. Nak. Nenek kedinginan. Bantuin nenek ya, nak. Dan dari sela-sela jendela, Bu Rini melihat bayangan nenek tua berdiri di pinggir jalan, menatap ke arah rumah Pak Darmo. Kadang, dosa tak selalu terlihat di wajah, tapi terasa dalam getar langkah, dalam sorot mata yang menghindar, dan dalam cara seseorang menghindari cahaya. Malam itu, Bu Rini tak bisa memejamkan mata. Pikirannya hanya dipenuhi satu hal, lelaki bermotor merah, jaket hitam, dan arwah nenek tua yang masih menunggu keadilan. Keesokan harinya, dengan berani, Bu Rini mengetuk pintu rumah Pak Darmo. Tok, tok, tok. Beberapa saat, tak ada jawaban. Tapi saat ia hendak pergi, pintu berderi terbuka perlahan. Pak Darmo muncul. Wajahnya pucat, mata sayu. Ia tampak seperti orang yang tidak pernah tidur nyenyak. Iya, Bu, suaranya serak. Bu Rini gugup, tapi mencoba tenang. Maaf Pak, saya cuma mau tanya. Bapak dulu tinggal di kota ya? Pas 2 tahun lalu. Pak Darmo diam sejenak. Kemudian mengangguk pelan. Iya, saya pulang kampung karena pengen tenang. Bu Rini menatapnya dalam. Tenang? Karena ada yang Bapak tinggalkan? Seketika, tangan Pak Darmo mengepal. Napasnya berat. Bu, saya gak tahu maksud pertanyaan Ibu. Ucapnya gugup. Tiba-tiba, angin bertiup kencang dari belakang. Pintu berderit lebih keras. Dan di dalam rumah, Bu Rini mencium aroma yang sangat ia kenal. Minyak urut dan melati. Aroma itu bukan dari dapur. Bukan dari siapa-siapa. Tapi dari seseorang yang tak terlihat dan tak mau dilupakan. Pak, kata Bu Rini pelan. Nenek itu datang ke rumah saya hampir setiap malam. Dia bilang, dia butuh tolong. Dia korban tabrak lari. Motor merah. Baju hitam. Wajah Pak Darmo langsung memucat. Tangan gemetar. Napas tersengal. Saya gak sengaja, Bu. Bisiknya akhirnya. Malam itu gelap, dia jalan di pinggir jalan. Saya panik. Saya takut ditangkap, saya kabur. Saya gak pernah bisa tidur sejak itu. Dan tepat saat kata-kata itu keluar, lampu rumah berkedip, angin dingin berhembus masuk. Suara ketukan terdengar dari dalam lemari kayu tua di ruang tamu. Tok, tok, tok. Nak, akhirnya kamu ngomong juga.
Nenek sudah lama nunggu. Pak Darmo tersungkur. Tangisnya pecah. Malam itu menjadi malam paling sunyi dalam hidup Pak Darmo. Setelah 2 tahun memendam rasa bersalah, akhirnya ia mengakui semuanya. Tapi rasa bersalah tak hilang hanya dengan mengaku. Ada jiwa yang belum tenang. Ada doa yang belum dipanjatkan. Dan ada janji yang belum ditunaikan. Pak Darmo terduduk lemas di lantai rumahnya. Matanya basah, dadanya sesak. Saya tiap malam dengar suara langkah, bu, bau melati, suara tangis. Tapi saya pikir itu cuma halusinasi karena saya takut. Bu Rini duduk di depannya, perlahan menggenggam tangan lelaki itu. Dia bukan minta balas dendam, Pak, dia cuma minta diurusi, diselesaikan. Malam itu mereka ke rumah reot dekat kali. Membawa kembang 7 rupa, air doa, dan selembar kain putih. Di dalam rumah, hawa dingin menyambut. Tidak ada suara. Tapi suasananya berat, seperti ada yang menunggu sejak lama. Bu Rini mulai berdoa perlahan, membaca surah-surah pendek yang ia hafal sejak kecil. Pak Darmo tak kuasa menahan air mata. Aku minta maaf, Nek, aku pengecut, aku gak berani hadapi kenyataan. Tiba-tiba, terdengar suara pelan, hampir tak terdengar. Terima kasih, Nak, akhirnya kamu datang sendiri. Lampu minyak di sudut rumah padam seketika. Tapi tidak ada rasa takut. Hanya keheningan dan damai. Malam itu, tidak ada suara ketukan. Tidak ada isak tangis. Bu Rini tahu, Nenek Saminah sudah pamit. Tapi sebelum pergi, nenek itu meninggalkan satu pesan melalui mimpi Bu Rini malam harinya. Kalau ada orang tua yang datang minta tolong, jangan langsung curiga. Kadang, yang mereka minta hanya sedikit perhatian, sedikit keberanian, dan sedikit kemanusiaan. Setelah malam itu, kampung kecil tempat Bu Rini tinggal kembali tenang. Tidak ada lagi suara ketukan dini hari. Tidak ada lagi aroma minyak urut yang muncul tiba-tiba. Tapi kisah Nenek Saminah tidak hilang. Ia tinggal di hati, sebagai pengingat bahwa kebaikan tidak boleh dilupakan, dan dosa harus ditebus. Beberapa hari setelah kejadian itu, Pak Darmo datang ke masjid kampung dengan wajah berbeda. Ia memotong rambutnya, mengganti bajunya dengan batik bersih, dan, untuk pertama kalinya, menyapa orang lain dengan tulus. Assalamualaikum, Bu Rini, sapanya pelan, tapi mantap. Waalaikumsalam, Pak. Sehat? Alhamdulillah, sekarang lebih tenang. Ia lalu meminta izin pada warga untuk memperbaiki rumah reot dekat kali. Saya ingin tempat itu jadi tempat berdoa, tempat istirahat yang layak buat almarhumah Nenek Saminah. Warga pun bergotong royong. Rumah itu dibersihkan, dicat ulang. Di depannya diletakkan papan kecil bertuliskan, tempat istirahat Embok Saminah, tukang urut kampung yang berjasa. Bu Rini sering ke sana setiap Jumat. Membawa bunga, menyiram halaman kecil yang kini rapi. Dan setiap ia duduk di sana, ia merasa seperti sedang duduk bersama seseorang yang pernah sangat lelah, tapi kini sudah tenang. Tapi suatu malam, saat Bu Rini hendak tidur, ia mendengar sesuatu dari arah dapur. Bukan ketukan, bukan tangisan, tapi suara lembut, penuh kasih. Terima kasih, Nak, sudah bantu nenek pulang. Tak semua luka bisa disembuhkan dengan jamu atau minyak urut. Ada luka yang lebih dalam, luka batin yang tertinggal karena penyesalan, karena tidak sempat meminta maaf, atau karena membiarkan seseorang pergi tanpa pengakuan.
Kisah ini bukan sekadar tentang hantu, tapi tentang luka yang diwariskan diam-diam ke hati orang yang masih hidup. Setiap Jumat sore, Bu Rini selalu datang ke rumah kecil itu. Duduk diam, membaca doa, atau sekadar berbicara pelan seolah Mbok Saminah masih di sana. Tapi ada satu hal yang belum ia ceritakan ke siapapun. Beberapa malam setelah rumah itu diperbaiki, anak perempuannya, Dara, yang baru berumur 5 tahun, pernah berlari ke kamar sambil berkata, "Bunda, ada nenek di dapur." Neneknya senyum, terus bilang, "Terima kasih, ya, udah nyiram bunganya." Bu Rini hanya memeluk putrinya erat. Ia tidak merasa takut. Justru hangat. Mungkin, ada ikatan yang terbentuk antara arwah dan orang yang peduli padanya. Mungkin, rasa terima kasih itu tak hanya bisa dikirim dari dunia ini, tapi juga dari tempat yang tak kasat mata. Di sisi lain, Pak Darmo mulai ikut pengajian. Mulai aktif di kampung. Tapi setiap kali ia bertemu Bu Rini, matanya masih menyimpan rasa bersalah yang tak akan pernah hilang sepenuhnya. "Saya sudah minta maaf, Bu, tapi saya tahu, luka itu nggak bisa sembuh total. Saya cuma ingin, setiap hal baik yang saya lakukan sekarang, bisa sedikit mengurangi dosa saya dulu." Bu Rini tersenyum, Nenek Saminah sudah memaafkan. Tapi yang paling penting sekarang, Bapak harus bisa memaafkan diri sendiri. Dan dalam diam, mereka tahu, beberapa hantu tidak gentayangan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menuntun manusia, agar kembali menjadi manusia. 3 bulan telah berlalu sejak malam terakhir ketukan itu terdengar. Kampung kembali hidup, anak-anak bermain di depan gang. Ibu-ibu kembali bergosip ringan di warung Makjum. Dan rumah kecil di pinggir kali, kini tak lagi menyeramkan. Justru jadi tempat banyak orang berdoa, bersyukur, dan mengingat kebaikan. Setiap orang yang pernah diurut oleh Nenek Saminah kini datang bergantian. Membawa bunga, bacaan doa, bahkan makanan. Meskipun udah gak ada, tangan beliau masih terasa di punggung ini, ucap salah satu warga sambil tersenyum kecil. Suatu malam, Bu Rini bermimpi. Ia berada di dalam rumah kecil itu, duduk berhadapan dengan Mbok Saminah. Wajahnya bersih. Senyum tipisnya seperti dulu saat ia memijat bayi-bayi kampung yang rewel. "Terima kasih ya, Nak, karena kamu, Nenek bisa pulang dengan tenang. Jangan takut sama hantu. Takutlah kalau kamu diam saat bisa menolong. Dan tolong jaga anak-anak di kampung ini, jangan biarkan mereka tumbuh jadi orang yang takut untuk peduli." Saat Bu Rini terbangun, matanya basah. Tapi hatinya hangat, ia tahu, nenek itu sudah benar-benar pulang. Bukan ke rumah reyotnya, tapi ke tempat yang lebih damai. Tempat yang hanya bisa dituju oleh mereka yang mati dalam kesepian, tapi hidup dalam kenangan banyak orang. Pesan moral dari cerita ini, jangan menunda untuk meminta maaf dan memperbaiki kesalahan. Kadang waktu tidak memberi kesempatan kedua. Jangan anggap remeh suara-suara kecil di sekitar kita. Bisa jadi, itu adalah panggilan dari jiwa yang tersakiti, tapi tak terdengar. Pedulilah, bahkan pada orang asing. Kebaikan kecil bisa jadi penuntun seseorang, bahkan jiwa yang tersesat, untuk kembali pulang. Prime, terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai habis. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temanmu. Lorong Misteri akan selalu punya kisah yang siap bikin bulu kuduk merinding, dan jika mau request judul cerita, silahkan komen di kolom komentar di bawah. Kami akan buatkan untuk kalian.